Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang materi dan contoh soal peluang kejadian majemuk. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan yang pertama ada Febi Hafizawidat selaku ketua, yang kedua ada Eka Septianingsih, saya sendiri, yang ketiga ada Safira Triwulandari, yang keempat ada Fauzia Fatmala Putri, dan yang kelima ada Maudi Arafat Insani. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk menjelaskan tentang suatu kejadian yang dilakukan lebih dari satu kali akan menghasilkan kejadian baru. Misalkan, kamu merapikan sebuah bola warna-warni ke dalam kotak, tiba-tiba teman kamu ingin diambilkan salah satu bola di dalamnya secara acak. Peluang pengambilan bola ini disebut peluang majemuk. Peluang kejadian majemuk memiliki beberapa bagian seperti peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. 1. Peluang saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Rumus: P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung. Keterangan: P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan peluang kejadian A atau B. Contoh soal saling lepas. Pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Jawabannya, A sama dengan 1, B sama dengan 3. N buka kurung A tutup kurung sama dengan 1. N buka kurung B tutup kurung sama dengan 1. Peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3. P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung. P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, keduanya masih bisa dibagi 2, jadi 1/3. 2. Peluang tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah rumus sama dengan P A atau B sama dengan PA plus PB min P A dan B. Keterangan P A atau B sama dengan peluang kejadian A atau B. P A dan B sama dengan peluang kejadian A dan B. Contoh soal peluang tidak saling lepas. Doni sedang bermain kartu break, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar J Kika. Pembahasannya, jumlah kartu break NS sama dengan 52, jumlah kartu sekop NA sama dengan 13, jumlah kartu bergambar NB sama dengan 12. Karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu sekop, J sekop, K sekop, dan K sekop, maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas sehingga digunakan rumus P A atau B sama dengan PA plus PB min P A dan B sama dengan 13/52 plus 12/52 min 3/52 sama dengan 22/52 sama dengan 11/26. Jadi peluang dari kartu yang terambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar J Kika adalah 11/26. Peluang saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah rumusnya dibaca
PA dan B sama dengan PA dikali PB. Contoh soal peluang saling bebas. Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan ganjil pada dadu kedua? Penjelasannya, misalkan A. Kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama. A sama dengan 2, maka PA sama dengan 1/6. Misalkan B. Sama dengan kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua. Sama dengan 1/3/5, maka PB sama dengan 3/6. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus PA dan B sama dengan PA dikali PB. PA dan B sama dengan 1/6 dikali 3/6, sama dengan 3/6 diperkecil jadi 1/2. Jadi peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 0,5. 4. Peluang bersyarat. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Jika A dan B 2 kejadian bersyarat, maka 1. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Peluang A syarat B sama dengan peluang A dan B per PB di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. Peluang B syarat A sama dengan peluang A dan B per PA. Contoh soal, 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Pembahasan, ruang sampel muncul mata dadu pertama 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. NS-nya sama dengan 6. Kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. 5,5, 5,6, NA-nya sama dengan 2. Rumus peluang sama dengan PA sama dengan NA per NS sama dengan 2/6. Cara kedua itu menggunakan rumus. Soalnya sama seperti tadi, 2 buah dadu dilempar undi bersama, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Pembahasan, peluang A dan B sama dengan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9. 5,5, 5,6 sama dengan 2/36. PB-nya sama dengan peluang dadu pertama 5. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 sama dengan 6/36. Jadi dimasukkan rumusnya, peluang A syarat B sama dengan peluang A dan B per PB sama dengan 2/36 per 6/36 sama dengan 2/6. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.